selama menjadi wali kota, Mas Gibran itu mungkin udah hampir 5 kali minta maaf. Oh ya? Jadi ini kalau ini tadi kan 3 kali ya, jadi udah 8 kali minta maaf. Ya, berbagai informasi, Pak Hasto hati-hati. Bapak menjadi TO nomor 1 akibat bersikap kritis. Itu akan dicari-cari kelemahannya, bayar pajak baik atau tidak. Kemudian kasus Harun Masiku. Kemudian ya berbagai persoalan-persoalan. Dan fitnah itu pasti. Kemudian sekitar saya juga dicari titik-titik lemahnya. Kira-kira saya sering bertemu dengan siapa. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam podcast Si Paling Kontroversi bersama saya Zilvia Iskandar, dan kali ini kami sudah kedatangan sosok yang sangat galak ya. Belakangan ini kita sering sekali sudah mendengar pernyataan-pernyataannya itu viral di media sosial. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Sekjen dari PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang hari ini sudah datang di podcast Si Paling Kontroversi. Dan Mas Hasto, apa kabar? Baik, Sylvia. Mas Hasto, kita Tapi saya bukan julukin galak. apa? Bandeng kalau merumput kan santun. Oh gitu. Ketika bandeng itu terluka hati dan pikirannya, baru dia bereaksi. Oh gitu. Jadi kita julukinnya si paling apa nih? Si paling terluka atau si paling nyeruduk? Nyeruduk aja Si dong, paling boleh. nyeruduk. Oke. Kita sudah bareng sama si paling nyeruduk ini, Mas Hasto Kristianto. Mas Hasto, aku pengen mulai dari sini Mas, karena Mas Hasto pasti tahu dong statement-statement Mas Hasto selama 1 minggu ini sudah viral di mana-mana. Terutama nih Mas, yang sopir truk. Sopir truk 17 tahun karena Mas Hasto ngibaratinya sama wakil presiden terpilih loh. Setidaknya ya belum ada putusan MK, tapi sejauh ini wakil presiden terpilih Mas Gibran. Aku pengen ngasih lihat Mas Hasto statement balasan dari Mas Gibran. Udah nonton belum? Belum. Belum, bener ya? Bener. Jadi ini pertama kalinya ya Mas Hasto akan ngeliat langsung nih responnya Mas Gibran seperti apa setelah dibilangin sopir truk. Membandingkan kan katanya sini juga butuh batasan umur, begitu juga wapres gitu sih Mas. Ya udah ngikut Pak Hasto. Terima kasih Pak Hasto untuk masukannya. Terima kasih Pak Hasto masukannya. Boleh Bapak berbeda Mas, ada tanggapan Mas? Ya terima kasih Pak Hasto. Pernah katanya bilang katanya Ya mohon maaf Pak Hasto. Mohon maaf Pak Hasto. termasuk juga Menteri Pak Jokowi selalu mengucapkan kata bohong gitu Mas. Oh ya mohon maaf Pak Hasto. Ya terima kasih. Pak Hasto paling oke. Pak Hasto paling oke. Silakan dijawab Mas Hasto. Ya ini Terima kasih, maaf. puasa minta maaf. Ya diterimalah maafnya. Kan berapa kali selama menjadi wali kota, Mas Gibran itu mungkin udah hampir 5 kali minta maaf. Oh ya? Jadi ini kalau ini tadi kan 3 kali ya, jadi udah 8 kali minta maaf. Jadi kalau minta maaf sekali itu baik, tapi kalau terlalu banyak kan Artinya apa kalau udah terlalu banyak minta maaf? ya perlu bercermin. Mas Hasto paling oke loh tadi katanya. Ya karena memang saya sebagai sekjen kan selalu menegakkan ya aturan main, menjabarkan arahan instruksi dari Ibu Megawati Soekarno Putri ke dalam kerangka strategik operasional organisasi. Termasuk juga pada saat itu kepada Mas Gibran. Ya kalau Mas Gibran minta maaf mungkin teringat ketika saya undang bersama dengan Pak Komar pada awal bulan Mei. Saat itu kami Bu Mega sudah menetapkan Pak Ganjar sebagai calon presiden, dan kemudian lihat berbagai manuver yang dilakukan yang tujuannya adalah untuk menaikkan, pada akhirnya kami tahu secara eksponensial tingkat dikenalnya Mas Gibran. Maka kemudian saya tanya kan, ini di hadapan Pak Komar, apakah betul mau maju sebagai calon wakil presiden? Kan intinya dijawab tidak. Bahkan Mas Gibran menegaskan, saya lahir dan besar di PDI Perjuangan, Bapak saya akan berakhir tahun depan, kalau saya tidak berlabuh ke PDI, saya kemana lagi? Maka saya tidak mencalonkan sebagai wakil presiden. Nah di dalam politik, seorang politisi itu diukur, itu kan dari satunya kata dan perbuatan. Ketika apa yang disampaikan sudah tidak bisa dipercaya, apakah kita bisa mempercayai lainnya? Tapi benar Mas Gibran ngomong gitu Mas Hasto? Oh betul, ada Ada saksinya, videonya? ada rekamannya. Ada Ada video rekamannya? satu lagi pada awal Agustus.
Saat itu di hadapan para kepala daerah, Ibu Mega bertanya, ini ada Mas Gibran dan Mas Bobi, apakah masih di PD Perjuangan? Masih mau, Bu? Benar nih. Kalau enggak, nanti saya bilangin loh sama Bapak, kalau kamu dengar-dengar katanya udah mau dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Tidak, Bu. Saya tetap di PD Perjuangan. Maka kemudian acara Sarombak, setiap wali kota menjadi pemimpin grup diskusi di dalam memenangkan Pak Ganjar, dan Mas Gibran di dalam merekomendasikan pemenangan Pak Ganjar itu sama dengan para kepala daerah lain. Jadi Mas Gibran juga ikut mimpin diskusinya? Ikut mimpin, ada 6 wali kota. Mas Untuk Gibran, strategi pemenangan? wali kota Ganjar. Oh. Itu dia memimpin kepala daerah yang lain. Oh. Dan itu kan artinya udah beberapa kali kan berbohong. Padahal seorang pemimpin itu mengapa? Dalam filosofi pemimpin itu kejujuran dari seorang pemimpin itu menjadi hal yang sangat penting yang menjadi ukuran kepribadian seseorang. Bahkan kemudian tidak hanya itu, Mas Guntur Soekarnoputro juga pada bulan Agustus 2023 juga ketika bertemu dengan Pak Presiden Jokowi habis upacara 17 Agustus menanyakan, Pak Presiden bagaimana dengan Ganjar? Oh enggak, saya tetap memberikan dukungan kepada Mas Ganjar. Sehingga Mas Tok pun juga telepon saya, Dek, baru kali ini saya juga ditipu oleh seorang presiden. Ya mendinglah Mas ditipu oleh presiden. Itu gojekan saya untuk menghibur beliau, karena seluruh putra-putri Bung Karno, apalagi kita sebagai bangsa timur, bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, nilai peradaban. Satunya kata dan perbuatan itu kan tolak ukur moralitas yang sederhana dari seorang pemimpin. Tapi rupanya berulang kali saya tegaskan, kebohongan itu menjadi suatu strategi. Oke. Ini bukan menanduk. Bukan nyeruduk ya? Bukan nyeruduk. Tapi benar ya, ada buktinya ya. Tadi ke Mas Ini Sasto fakta. bilang mau share Ya videonya. termasuk nanti kita Ini sampaikan. video ketika Ada video. Gibran memimpin wali kota. Ya, dan juga ketika menyatakan tidak maju kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke. Di hadapan para kepala daerah lain. Oke. Terus ketika Mas Gibran bilang kayak gitu, Bu Mega percaya 100%? Loh, kita kan yang namanya anak kader-kader PD Perjuangan kan kami diajarkan nilai-nilai kejujuran itu. Karena kita berpartai itu kan atas dasar keyakinan ideologis berdasarkan falsafah bangsa Pancasila. Dan kehormatan seorang kader itu ditentukan oleh kata-katanya apakah bisa dipegang sebagai politisi. Itu yang paling penting dan itu yang diajarkan. Mas Hasto tadi bilang ya, ini Mas Gibran minta maaf, berarti total udah 8 kali minta maaf. Berarti mungkin ada kesalahan-kesalahannya udah banyak. Kesalahan terbesar Mas Gibran apa sih ke PDIP? Ya buat kami nilai-nilai kejujuran itu. Ketika itu dilanggar ya pada bulan Mei, pada bulan Agustus menyatakan tidak, padahal berdasarkan apa yang diungkapkan oleh media pada akhir bulan April itu keluarga Pak Jokowi sudah mengambil keputusan Mas Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Pak Prabowo, dan kemudian muncullah berbagai rekayasa hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Maka ketika saya bedah buku tentang pemilu 71, saat itu Pak Harto melalui operasi khusus Ali Murtopo, Sujono Mardani, Amir Mahmud dan menggunakan seluruh kekuatan ABRI melakukan prekondisi untuk kemenangan mutlak pada pemilu tahun 71 itu waktunya 18 bulan. Nah kalau sekarang kira-kira berapa lama ini skenarionya? Ya kalau skenario berbohong untuk tidak maju itu kan dimulai dari akhir April. Tapi kalau melakukan suatu perencanaan strategis untuk menggunakan Mahkamah Konstitusi, kalau hitung dari perkawinan Pak Anwar Usman kan bulan Juni ya, kira-kira 16 bulan. Kalau diukur dari pernyataan para ketua umum partai seperti Pak Erlangga, kemudian Pak Zulkifli Hasan yang mengusulkan perpanjangan jabatan 3 periode untuk Pak Jokowi, itu 19 bulan. Jadi ya hampir sama dengan Pak Harto yang 18 bulan untuk merencanakan pemilu 71. Kurang lebih hampir 2 tahun gitu ya. Mirip-mirip.
Iya, Mas Hasto juga nge-share nih. Ini tulisan Mas Hasto yang soal perbandingan Pak Soeharto dengan Pak Jokowi. Kenapa sampai harus dibandingin kayak gini sih, Mas? Ya karena yang kita hadapi sebenarnya bukan orang per orang. Sama dengan Bung Karno ketika pada tahun 30 berpidato Indonesia menggugat, yang kita hadapi bukan orang Belanda, tapi suatu hasrat, suatu kehendak, suatu nafsu untuk memupuk kekuatan-kekuatan kapital dengan menggunakan kekuasaan politik yang melahirkan kolonialisme dan imperialisme yang didrive oleh kapitalisme itu. Ini juga sama, karena seluruh akar persoalan ini karena perpanjangan jabatan 3 periode yang karena Ibu Mega PDI Perjuangan menjaga konstitusi, taat pada konstitusi, akhirnya itu tidak bisa kita penuhi. Karena buat kami konstitusi itu adalah suatu landasan pokok di dalam mewujudkan supremasi hukum. Apalagi kalau saya mendengar dari Prof. Yusril. Prof. Yusril justru memberikan testimoni bagaimana setelah sidang perselisihan MK pada tahun 2019, di situ Prof. Yusril sudah diminta pendapatnya oleh Bapak Jokowi tentang perpanjangan 3 periode itu. Sehingga memang sudah direncanakan sangat lama. Mas Hasto, waktu itu yang berkomunikasi langsung, yang katanya minta langsung ke PDI Perjuangan Bu Mega untuk bisa 3 periode untuk Pak Jokowi, itu siapa sih? Kalau kita lihat kan itu disampaikan melalui berbagai jalur. Ini kan model komunikasi dari Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi merekomendasikan Mas Ganjar, itu setidaknya saya hitung ada 21 orang ya jalur yang dipergunakan oleh Pak Jokowi untuk membujuk Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Itu waktu alasan itu masih mengendorse Mas Ganjar ya? Ganjar, elektoral Oke. Ganjar, kemudian pengalamannya dan sebagainya. Pak Jokowi nggak pernah ngomong langsung ke Ibu? Bicara Pakai beberapa 21 kali. jalur ini? Berbicara termasuk Oh, ketika ada pertemuan 3 jam di istana dan juga pertemuan di Batu Tulis, itu Pak Jokowi itu selalu menyampaikan hasil-hasil dari survei dan mengendorse secara tidak langsung, secara langsung terhadap Mas Ganjar yang berdasarkan survei itu memiliki prospek untuk dapat dicalonkan. Nah, tapi terkait dengan perpanjangan jabatan ataupun Jokowi 3 periode kan disampaikan oleh beberapa ketua umum partai. Dan saya pribadi saat itu bertemu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang beliau menyampaikan, ini loh kalau harus lihat bahwa berdasarkan big data yang kami miliki itu banyak juga dari internal PDI Perjuangan yang setuju. Lalu saya berikan berbagai penjelasan, Bang, kami juga punya big data sendiri. Dari big data kami itu mengandung suatu resiko-resiko, instabilitas politik. Kalau itu akan dilakukan dan akan menyatukan seluruh kekuatan-kekuatan perlawanan karena terjadinya pelanggaran konstitusi. Kami sayang sama presiden. Kalau itu abang paksakan, maka bisa terjadi impeachment karena pelanggaran konstitusi di depan mata. Itu yang saya sampaikan. Tapi kemudian hal tersebut kan tetap diumumkan. Maka kemudian kami meluruskan bahwa perpanjangan jabatan 3 periode sebagai akar persoalan antara PDI Perjuangan dengan Bapak Jokowi tidak bisa diikuti oleh PDI Perjuangan ya karena kami memegang teguh konstitusi dan demokrasi. Jadi waktu itu Mas Hasto melihat bahwa orang yang diminta, apakah Bang Luhut, Pak Luhut ini diminta oleh Pak Jokowi? Atau Itu Pak Luhut yang tahu. Tetapi kalau kita lihat, ini kan ada orkestrasi yang diawali dengan bagaimana Pak Erlangga, Pak Zulkifli Hasan, kemudian Mas Muhaimin Iskandar, ya dengan mengusulkan seperti itu siapa tahu kan ada benefit politik yang bisa diberikan karena memang mendukung kekuasaan itu adalah suatu kenikmatan. waktu itu terjadi itu sejak ketika zaman Pak Harto. Pak Luhut menyampaikan ke Mas Hasto soal ide perpanjangan 3 periode Pak Jokowi, Mas Hasto menyampaikan ke Bu Mega bahasanya apa? Saya selalu sampaikan. Jawaban Bahkan Bu Mega apa? Pak Luhut juga menunjukkan tentang dampak dari downstream industri yang memang dikembangkan. Kemudian juga mengutip berbagai pernyataan dari Tony Blair. Bagaimana keberhasilan dari Pak Jokowi. Ketika saya sampaikan kepada Ibu, ya Ibu Megawati jelas dong beliau kan
sosok yang memegang teguh konstitusi. Ibu Mega mengatakan konstitusi itu ada rohnya. Maka kita harus menjalani karena itu kehidupan kita sebagai bangsa. Kalau kita tidak memegang aturan main, ya apalagi yang bisa kita pegang. Maka konstitusi wajib untuk kita jalankan dan itu menjadi sumpah dari presiden untuk melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Jadi pertanyaan saya begini Mas Hasto, apakah Mas Hasto sudah memberikan jawaban ke Pak Luhut sebelum bertemu dengan Bu Mega atau setelah bertemu dengan Bu Mega baru kembali ke Pak Luhut dengan jawabannya? Sudah dong, kan kita udah sangat memahami. Saya di PD Perjuangan ini kan kalau secara emotional bonding ketika saya menjadi Ketua Senat Fakultas Teknik UGM tahun 87 saya ikut kampanye yang pertama kali Ibu Mega hadir, lalu ada emotional bonding. Kemudian saya berjanji saat itu, one day kalau saya sudah relatif bisa mandiri dalam kehidupan saya akan bergabung. Dan kemudian saya merintis karir. Setelah dari BUMN, saya merintis karir dari tukang ketik yang mencatat notulen rapat. Tapi di balik itu, saya akan menjadi paham bagaimana Ibu Mega mengambil keputusan. Sehingga saya jelaskan kepada Pak Luhut itu nggak akan bisa. Bu Mega nggak akan setuju gitu. Ya sama aja itu dengan proses regenerasi kita yang gagal. Oke, baik. Terus Mas Hasto dengan berbagai statement yang viral dalam minggu ini, kita maju lagi ke depan ya. Ada banyak yang bilang bahwa ini tuh ya wujud kepahitan aja dari kenapa baru sekarang dibongkarnya. Seperti misalnya ada permintaan untuk 3 periode, kemudian ada percobaan untuk memperebutkan kursi ketua umum PD Perjuangan Bu Mega, kemudian hilaf mencalonkan Mas Gibran menjadi wali kota. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang kenapa baru dikeluarkan sekarang, kenapa Kalau tidak kita dari lihat dulu. rekam jejak digital, saya sudah menyampaikan cukup lama di Universitas Sumatera Utara. Saat itu saya memberikan kuliah umum, saya sudah jelaskan tentang jabatan 3 periode ini, di mana PD Perjuangan menolak. Kemudian kalau memberikan suatu kritik kepada Pak Jokowi udah berulang kali, bahkan kita kan sampai diprotes di sosial media, dianggap PD Perjuangan ini partai pengusung rasa oposisi. Rasa oposisi. Itu kan rekam jejak bahwa kami konsisten di dalam mengawal pemerintahan Pak Jokowi, yang benar kami katakan benar, yang perlu dikritik juga kami katakan kritik. Tetapi kami kan orang timur, banyak kritik-kritik itu dilakukan secara tertutup. Misalnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian bahkan di dalam ulang tahun PD Perjuangan ke-50, kami mengadakan banyak FGD. Di situ kami simpulkan bahwa kalau kita melihat bagaimana penjabaran politik ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Jokowi, itu PD Perjuangan banyak melakukan pengorbanan. Karena apa? Karena ini merupakan kemenangan dari kapitalisme global. Kereta api cepat kami memberikan suatu catatan yang sangat kritis. Begitu banyak catatan yang kami berikan termasuk di DPR RI, sampai kami dicap oleh para loyalis Pak Jokowi yang kemudian mengatakan kami rasa oposisi. Padahal itu adalah kebenaran yang kami ungkapkan. Dan apakah akan menjadi oposisi beneran nanti? Ya, oposisi kan sebenarnya tidak dikenal ya di dalam struktur pemerintahan kita. Ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar. Tetapi variabelnya kan cukup banyak. Tetapi kita tahu dari pengalaman di depan mata kita bahwa seseorang bisa berubah karena kekuasaan dan kemudian melakukan abuse of power sebagaimana menjadi dalil dari pasangan 01 dan 03 di Mahkamah Konstitusi. Maka kekuasaan memerlukan check and balances. Kekuasaan memerlukan penyeimbang, kekuasaan perlu kritik. Jangankan sebuah negara, korporasi saja. Itu memerlukan kritik ketika indikator-indikator finansial dari korporasi itu menunjukkan arah yang tidak baik. Misalnya dari salesnya, dari productivity-nya, apalagi untuk sebuah negara. Berarti saya langsung loncat ya Mas Hasto, karena kita lagi berbicara oposisi ya. Tidak ada istilah oposisi, tapi kalau ditawarkan untuk bergabung dalam koalisi gimana Mas Hasto? Jadi bagi PD Perjuangan berpolitik itu kan dengan prinsip. Yang menjadi fokus kami saat ini, dan kami secara rutin melakukan updating terhadap berbagai indikator ekonomi kita, ada suatu hal yang sangat perlu kita waspadai. Pertama, melemahnya rupiah hingga menyentuh angka 16.000 per dolar.
Kemudian yang kedua, inflasi akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat. Setelah bansos ditebar, itu bagaikan air terjun Niagara, itu kalau Bung Karno mengatakan, yang kemudian merubah voters behavior untuk memberikan dukungan kepada calon yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Kemudian kita lihat utang kita, kami sudah berapa kali mengingatkan. Dan sekarang misalnya surat utang negara, itu lebih banyak didominasi oleh Bank Indonesia. Ini kan artinya gali lubang tutup lubang. Belum kemudian situasi global yang sangat tidak memberikan optimisme. Pertumbuhan ekonomi di Cina dipaksa 5%. Kemudian di Inggris, Eropa Barat juga menghadapi ancaman krisis ekonomi. Di Amerika, Federal Reserve mau mencoba untuk menaikkan suku bunganya. Ini kalau kita tidak manage dengan baik, bisa menciptakan suatu risiko krisis moneter, ekonomi, Artinya? politik. Sehingga kami harus hati-hati untuk memutuskan terhadap hal tersebut. Karena kami punya pengalaman ketika berada di luar pemerintahan, ya kami tetap eksis. Bahkan kemudian muncul suatu gagasan yang brilian untuk melahirkan sekolah partai, School of Thought dari pemikiran-pemikiran Soekarno misalnya. Sehingga kedua-duanya itu tugas patriotik. Di dalam pemerintahan baik, di luar pemerintahan itu juga tidak tercela. Apakah intinya belum diputuskan akan di luar atau di dalam pemerintahan? Saat ini kan tahapannya kan masih gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kami masih ada gugatan di PT UN. Kemudian berbagai temuan kemarin, gugatan dikabulkan oleh para pakar IT ke Komisi Informasi Pusat, di mana dari situ KPU wajib membagi dokumen C1 Meta yang selama ini tidak pernah ditampilkan, kontrak dengan Alibaba, sehingga server dipindahkan ke Singapura dan kemudian terjadi berbagai penggunaan dari JSON script yang mengunci perolehan Ganjar Mahfud hanya 17%. Banyak mengatakan, aduh Pak Hasto berhalusinasi. Saya juga baca komen. Loh, kami nggak pernah diajarkan berhalusinasi, kami berpolitik dengan sadar, berpolitik dengan komitmen bagi rakyat bangsa dan negara, sehingga PD Perjuangan ini patriotik. Kami merah putih, kami nggak pernah membuat persoalan-persoalan yang tidak perlu. Selain di MK, ada gugatan di PT UN. Itu kenapa masih mau mencoba ke PT UN, Mas? Loh, ini kan ruang keadilan. Tergantung cara kita melihat terhadap pemilu ini. Bagi kami, pemilu ini adalah menentukan masa depan kita sebagai bangsa. Itu untuk di dalam membatalkan melahirkan putusan seorang MK. pemimpin. Kalau seorang pemimpin tidak bisa dipersiapkan dengan baik, maka kemarin saya sempat dibully kan, karena ada mispersepsi atas analogi yang saya sampaikan ketika saya melihat anak muda sopir truk usia belum 17 tahun nggak ada SIM, lalu ketika ada persoalan sedikit nyenggol mobil, solusinya karena usianya belum cukup, tidak ada kematangan kepemimpinan sebagai sopir truk, lalu dia malah lari dan kemudian menciptakan suatu kecelakaan beruntun. Apalagi kalau itu memimpin negara tanpa pemahaman terhadap sistem politik, terhadap budaya, kedewasaan spiritual, kedewasaan mental yang telah teruji sebagai seorang pemimpin. Berarti kita mempertaruhkan masa depan lebih dari 279 juta rakyat Indonesia. Padahal pemilu adalah sebagai sarana yang paling efektif untuk menghasilkan pemimpin yang punya komitmen, yang punya kompetensi, kemampuan teknokratik. Tapi bukannya PDIP melihat ada bibit pemimpin yang bagus di Gibran, makanya dicalonkan menjadi wali kota ya, Mas? Ya untuk wali kota oke. Tapi kan kami lambarin, yaitu wakil wali kotanya Mas Teguh itu mungkin 3 periode telah menjadi anggota dewan. Kemudian situasinya nyaman. Mengapa? Karena PD Perjuangan majority. Sehingga suasana bagi Mas Gibran sebagai proses latihan kepemimpinan itu sangat nyaman dan kita persiapkan. Dan ada sekolah partai. Dan dia kan baru 2 tahun. Tetapi untuk pemimpin nasional sebentar dulu. Ibu Mega selalu mengatakan untuk menjadi presiden, wakil presiden itu mudah. Yang sulit itu untuk menjadi pemimpin karena melekat dengan tanggung jawab, keberanian untuk mengambil pil pahit meskipun itu untuk bangsa dan
menjauhkan dari popularitas diri pribadi. Tetapi syarat-syarat seorang pemimpin yang akan menjadi nahkodanya Indonesia yang begitu besar Oke. dari Sabang sampai Merauke tidak bisa direduksi hanya dari konteks pengalaman 2 tahun memimpin di Solo. Ya, saya baca komen-komen netizen itu juga yang mengatakan ketika Mas Hasto bilang hilaf sudah mencalonkan Gibran menjadi wali kota, itu juga dikritik karena sekarang aja ketika Gibran sudah berhasil gitu ya menjadi wakil presiden terpilih, kemudian PDI Perjuangan sudah berseberangan dengan keluarganya Jokowi, baru bilang hilaf. Dulu ada calon yang katanya lebih pantas buat Mas Gibran, malahan tidak dipilih oleh PDIP, malahan diprioritaskan Gibran. Justru yang salah adalah PDI Perjuangan, Mas. Ya tidak ada masalah, namanya kita kan dibangun dari kritik. PDI itu setiap mau ulang tahun partai kami membuka tradisi kritik otokritik. Karena saya sendiri juga terinspirasi dari penelitian Jim Collins ya, buku Good to Great. Di situ setiap anggota korporasi memiliki hak untuk menyampaikan kritik setiap tahun. Jadi kami besar karena kritik dan otokritik yang diberikan oleh masyarakat. Kalau enggak, PDI Perjuangan ya tidak akan menjadi partai yang mampu menang pemilu 3 kali berturut-turut. Kami kemarin menang loh di bawah gempuran abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang sangat mengetahui rumah tangga PDI Perjuangan, sisi positif, negatif, seluruh dinamika yang terjadi. Bahkan di tingkat kabupaten kota, kami bisa menambah kursi 17. Wakil ketua DPRD di tingkat provinsi kami bertambah. Sehingga ini menunjukkan Meskipun bahwa secara nasional suaranya turun, Mas. ya secara nasional kita turun. Kursinya kan juga turun secara nasional. Kursinya turun, tetapi di tingkat kabupaten kota kursi kami bertambah. Artinya apa? Kekuatan grassroots dari PDI Perjuangan karena kerja 5 tahunan melalui pelembagaan partai itu mampu bertahan di tengah praktek-praktek money politik, penggunaan instrumen negara, sumber-sumber daya negara yang luar biasa. Kami bisa bertahan karena kami partai pejuang. Baik, ya. Kami bagikan banteng yang begitu banyak panah di dalam tubuh kami berdarah-darah, tetapi masih bisa melangkah dengan penuh rasa percaya diri. Bahkan di sini menunjukkan bahwa kekuatan kolektif PDI Perjuangan sebagai partai rakyat, partai wong cilik, partai nasionalis Soekarnois itu mampu menghadapi berbagai goncangan yang sangat luar biasa. Saya senang sih melihat Mas Hasto menggebu-gebu semangat gitu ya. Loh, Padahal itu ciri PDI kan semangat. Nah, padahal begini, kan kita tahu ya sekarang kalau mau kritik tuh jadi agak takut-takut juga kan, Mas Hasto. Kayak kita bisa lihat bagaimana para pengkritik dan atau yang bersebelahan sekarang ada konsekuensi yang mereka terima. Mas Hasto ini kan nyeruduk sana sini, Jokowi gitu. Ngerujuk ke sana. Enggak hanya takut, satu arah Mas. aja kita. Enggak takut, Mas. Ya kita kan diajarkan berpolitik itu dengan prinsip. Saya sering diajarkan oleh Bu Mega ya kami untuk melakukan kontemplasi. Bung Karno kalau kita pikir saat itu kalau mau hidup enak begitu gampang. Tetapi di tengah kekuatan pemerintahan kolonial Belanda yang menghisap, padahal pemerintahan kolonial ini kekuatan militernya, kemudian kekuatan pemerintahannya, kekuatan ekonominya luar biasa. Tapi mengapa sosok Bung Karno berani berjuang keluar masuk penjara, menghadapi ancaman kematian sekalipun? Karena di dalam dirinya bergelora suatu fighting spirit, like a burning of fire, kata Bung Karno. Kami diajarkan untuk itu. Sehingga selama kami berjuang pada jalan kebenaran, nggak ada rasa takut. Ketakutan itu ilusi. Itu yang diajarkan oleh Bu Mega. Ketakutan adalah ilusi. Selama kamu berdiri kokoh pada jalan kebenaran, maka nilai-nilai Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran akan menang, itulah yang akan bekerja. Dan sejarah nanti akan membuktikan apakah yang melakukan suatu perlawanan secara terukur melalui jalur politik, jalur hukum, penggalangan rakyat, penyadaran rakyat, ini yang akan menentukan kebenaran. Atau mereka yang berlomba-lomba untuk memuja-muja kekuasaan, tetapi membiarkan rakyat kemudian menderita setelah pemilu, kenaikan harga beras, tidak ada lagi operasi yang efektif untuk menurunkan harga beras, untuk berpihak kepada rakyat kecil. Itu sejarah akan membuktikan. Kami percaya bahwa persatuan dengan rakyat adalah senjata yang maha hebat di tengah-tengah
abuse of power dan penggunaan instrumen hukum untuk menekan yang kritis. Itu dia Mas. Emang Mas Hasto nggak dikulik-kulik gitu? Ya biasa, itu bagian dari dinamika kehidupan. Nggak ada diancam-ancam, Itu biasa. didatengin gitu? Saya dulu namanya minum kopi aja bisa mati kalau Sianida. sianida kan. Enggak, Jadi tapi serius bisa ada dia- gak Mas? Ada gak yang bisa ya di-share ke ada kita lah, nih? ada. Misalnya apa, Berbagai- Mas? Ya berbagai informasi, Pak Hasto hati-hati. Bapak menjadi TO nomor 1 akibat bersikap kritis. Itu akan dicari-cari kelemahannya, bayar pajak baik atau tidak. Kemudian kasus Harun Masiku. Kemudian ya berbagai persoalan-persoalan. Dan fitnah itu pasti. Kemudian sekitar saya juga dicari titik-titik lemahnya. Kira-kira saya sering bertemu dengan siapa. Tapi kan Jalan ke Metro TV hari ini aman ya? kami kan lama ya berguru dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya beliau kalau kita lihat tantangan yang dihadapi ketika melawan pemerintahan yang otoriter, apa yang saya lakukan ini nggak ada artinya. Kalau pemimpin kami punya keberanian seperti itu, masa anak buahnya nggak punya keberanian? Wede. Apalagi kami telah dilatih sekian lama. Mas, tapi kalau tantangannya kursi ketua DPR diubah revisi undang-undang MD3-nya gimana? Kita cari untuk kalau itu sebagai suatu resiko, bagaimana risk mitigation-nya, bagaimana risk responnya. Nah, itu tergantung cara pandang kita. Kalau kita ingin membangun politik kita yang berkeadaban melalui pelembagaan demokrasi yang kuat, ya maka undang-undang pemilu yang berkaitan dengan hasil tidak bisa dirubah setelah pemilu dijalankan. Dan kemudian aspek etik yang testimoni dari Romo Mangun kan bagus. Etik itu di atas hukum. Ini menentukan baik tidaknya seseorang. Nah, ketika kursi ketua DPR kemudian diancam sementara pemilu sudah berjalan dengan perubahan undang-undang MD3, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pelembagaan demokrasi yang baik. Sistemnya proporsional yang kita anut. Sehingga perolehan kursi itu proporsional dengan perolehan suara. Dan kemudian ada one electoral process. Artinya apa yang disuarakan rakyat melalui pemilu tercermin di DPR. Rakyat kan menyuarakan PDI menang pemilu. Ketika menang pemilu ini tidak direpresentasikan di dalam posisi ketua DPR, padahal undang-undang mengatur itu, ya kami kan banteng. Jadi singkat cerita, kalau ada yang mau merebut akan dilawan. Loh, tentu dong, saya selalu mengatakan jangan uji kesabaran dari kami yang selama ini belajar dari tahun 2014, kami memiliki kesabaran revolusioner. Karena sama dengan konstitusi yang punya roh, demokrasi yang beretika itu juga punya roh. Ketika hal yang prinsip dilanggar, hasilnya kan kemudian persoalan. Kita lihat ketua DPR pada tahun 2014 karena jatahnya PD Perjuangan, lalu diambil dengan campur tangan kekuasaan, money politik, dan sebagainya. Yang terjadi kan kita tahu bagaimana dengan ketua-ketua DPR yang ada. Maksudnya Setia Novanto Hukum alam. akhirnya. Hukum alam. Oke. Mas Hasto menarik. Jangan menguji kesabaran kami kan banteng. Bukannya udah berkali-kali ya Mas, PD Perjuangan itu kesabarannya diuji. Kayak misalnya waktu itu saya ingat tuh, Mas Hasto juga bilang ya, jangan uji kesabaran kami. Nanti lihat bagaimana kami melawan di Pilpres. Tapi suara Ganjar akhirnya kita lihat malahan Kan di lock 17%. 17%. Tapi nanti kan sejarah yang akan Iya kan? membuktikan persoalan, kebenaran. Itu tidak diketentukan seketika. Tapi kalau kita lihat, 2009, kami kan dikalahkan dengan angket. Saat itu ada angket DPT. Tiba-tiba muncul kasus Bank Senturi. Itu kan keadilan yang bekerja. Kebenaran dan keadilan itu akan menemukan jalannya sendiri. Maka kalau Sylvia datang ke kantor DPP PD Perjuangan, di situ tertulis dengan gagahnya, Satyam Eva Jayate. Pada akhirnya kebenaran akan menang. Kami juga punya nilai-nilai karmane nivadikaratse mapalesu kadiacana. Laksanakan kewajibanmu dengan sebaik-baiknya. Itu kan suatu yang menggerakkan, yang mengikat, yang menjadi landasan. Bukankah kita Ya. berpolitik dengan landasan sesuatu yang baik? Oke.
Ketika hal yang baik tidak baik dipraktekkan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengajarkan terhadap anak-anak kita tentang budi pekerti? Bagaimana kita bisa mengajarkan tentang ketaatan pada hukum ketika pimpinannya melakukan abuse of power? Sehingga ini yang akan menjadi persoalan kita ke depan. Lalu kalau kita lihat bagaimana tanggung jawab kita untuk membawa kemajuan bangsa ini, kalau nilai-nilai tidak bisa dipegang, lalu apa yang menjadikan pegangan hukum rimba? Kita harus belajar dengan Singapura. Oke. Negara yang relatif seharusnya peluang majunya itu jauh lebih hebat dari kita. Tetapi Lee Kuan Yew ketika memimpin Singapura setelah pisah dari Malaysia, kan hanya dua yang dijadikan pegangan. Pertama meritokrasi, yang kedua supremasi hukum. Kita dua-duanya tidak ada. Meritokrasi sekarang dikalahkan dengan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang bisa menjadi pejabat. Yang kedua supremasi hukum. Ketika Mahkamah Konstitusi saja itu hakimnya bisa diintervensi oleh hubungan kekeluargaan. Baik. Makanya Mas Hasto, dengan semua masalah yang tadi Mas Hasto bilang, kan banyak yang berharap pada angket. Tapi nggak ada tuh kabarnya sampai Ya, hari nggak ada ini. kan Habibur Rahman yang bilang. Gimana? Jadi apa? Counternya kita apa kan- dari kita kan pernyataan selalu lihat Bang Habib momentum. itu? Aha. Kita kan berpolitik ini melihat momentum. Jadi masih akan jadi Tapi atau enggak? kami mengambil suatu keputusan itu juga melalui suatu kalkulasi yang cermat. Sekarang ini yang kami lakukan adalah risk response dan juga mitigasi atas risiko yang memang nyata. Risiko politik muncul ancaman perubahan Undang-Undang MD3. Maka kelompok civil society itu memberikan dukungan kepada PDI Perjuangan. Ayo bergerak, bergerak, bergerak. Kemudian risiko intimidasi hukum itu kan masih terjadi. Sampai saat ini itu nyata. Ya kepada elit nyata. Itu dialami. Ketika pemerintahan dibangun dengan pendekatan kekuasaan tanpa etika, itu hal yang biasa dilakukan. Maka kemudian kami mengatur strategi. Bukankah diam itu juga strategi? Biarkan yang lain komen. Toh matahari selalu terbit dari timur, artinya selalu ada fajar di dalam Jadi, memperjuangkan kebenaran itu. diamnya PDIP soal angket, kontemplasinya Bu Mega soal angket itu strategi, Mas. Oh, strategi. Kita tidak hanya diam, kita aktif. Kami aktif. Buktinya muncul keputusan-keputusan yang memperkuat kebenaran itu. Keputusan Komisi Informasi Pusat misal, itu memperkuat kebenaran. Itu menjadi barang-barang bukti yang diperlukan di dalam angket. Sehingga tinggal menunggu momentum saja. Tinggal menunggu momentum Oh ya, untuk memutuskan jadi atau tidak, atau tinggal menunggu momentum untuk jadi. tinggal menunggu momentum. Yang pertama, membangun kesadaran dulu. Ini kami punya instrumennya. Seberapa besar masyarakat juga melihat tentang pentingnya pemilu yang jurdil, tentang pentingnya suatu kompetisi yang fair. Karena kalau tidak, memunculkan suatu dampak bahwa ke depan yang menjadi pemimpin itu hanya yang punya uang atau punya suatu koneksi dengan elit. Oke. Karena sekarang anggota dewan boleh ditanyakan, pengeluaran mereka untuk menjadi anggota dewan itu bisa 4-5 kali lipat karena praktek-praktek money politik. Kemudian sekarang kepala desa sudah punya harga untuk pemilu 200 juta. Ini kerusakan yang terjadi di dalam pemilu kemarin. Kemudian jika aparat penegak hukum, mereka efektif di dalam melakukan intimidasi untuk mendukung kemenangan calon tertentu. Sekiranya kita tidak mempersoalkan bersama hal-hal yang mengancam demokrasi kita ini, ya udahlah, tamatlah demokrasi kita masuk dalam sisi-sisi gelap kekuasaan yang makin masif. Tetapi sekiranya muncul kesadaran, nah disitulah angket bekerja. Mengapa? Karena angket bukan urusan PDI Perjuangan semata. Angket adalah tanggung jawab kita terhadap masa depan. Karena nanti ke depan nggak akan ada lagi pemimpin yang lahir sebagai wali kota, sebagai bupati, sebagai presiden, tanpa dukungan oligarki yang kuat. Jadi kalau masyarakat awam menerjemahkan penjelasan Mas Hasto apa nih ya soal angket? Jadi atau tidak? Kan masyarakat cuma butuhnya itu, Mas Ya itu Hasto. kita lihat aja nanti momentumnya. Oh, kita lihat nanti. Tapi kita kan meyakini, Aha. masa selama ini pengalaman PDI Perjuangan, keteguhan Ibu Mega di dalam memegang prinsip, yang kalau mau enaknya PDI Perjuangan, kursi naik, dapat duit, ya kita perpanjang aja Pak Jokowi. Tetapi mengapa kita menempuh
jalan yang tidak mudah. Itu namanya komitmen terhadap konstitusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu sikap kenegarawanan yang harus diwujudkan oleh setiap anak negeri. Oke, Mas Hasto, mulai banyak yang bertanya, kenapa sikap Mas Hasto dengan di-compare sama Mbak Puan? Kok beda? Mas Hasto ini yang bagian nyeruduknya, Mbak Puan ini yang chill. Saling melengkapi. Loh, dulu sama kan, di dalam keadaan-keadaan kritis, kita memerlukan suatu ruang-ruang dialog. Dan posisi Mbak Puan sebagai ketua DPR, dia harus merangkul seluruh aspek dengan cara itu. Mbak Puan kan bisa tahu, ketika beliau hadir di acara buka puasa yang diadakan Mas Bamsud, kan jadi tahu kira-kira. Bayangkan kalau politik tanpa pergaulan. Nah, tugas saya yang menjaga di internal, ya menyampaikan. Jadi ini saling ketemu, itulah seni dalam politik, nggak ada berbeda. Itu kan teman-teman pers yang Bukan abu-abu ya Mas Hasto. Kita jadi bingung nih, Oh, strategi nggak ada. PDIP gimana? Ini mau nyeruduk atau mau merangkul nggak ada. atau mau memukul? Sama, partai kan juga punya strategi di dalam melakukan komunikasi. Tetapi saya sebagai sekjen, di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai kami, sekjen itu menyampaikan sikap-sikap politik partai. Nah, Mbak Puan dalam kapasitas beliau sebagai ketua DPR itu membangun suatu komunikasi politik, dan kita bisa utuh gambaran kita tentang medan politik itu. Karena kita melihat saat itu misalnya ada partai yang waduh begitu semangat untuk hak angket. Ya kalau semangat dengan melihat suatu akar persoalan, ya kita proses saja. Karena setiap partai itu berdikari, setiap partai itu berdaulat. Itu yang seharusnya dilakukan. Nah, kami meramu berbagai informasi itu untuk merancang suatu strategi yang tepat, sehingga ketika momentumnya tepat itu bergulir. Oke, tunggu momentum. Kita lihat nanti. Oke. Jadi masyarakat harus puas dulu dengan jawaban itu sekarang ya. Tunggu momentum. Mas, momentum hari ini, kita ini di hari Jumat ya. Kita tahu ada proses sidang di MK, dan salah satu Menteri PD Perjuangan, Bu Risma, itu memberikan keterangannya di MK. Dari tadi kami perhatikan sampai siang tadi ya, kami menunggu sebetulnya jawaban Bu Risma ini apa. Apakah betul ada politisasi bansos seperti yang didalilkan oleh para pemohon. Tapi Bu Risma di sini keterangannya dianggap biasa saja. Bu Risma ungkap bahwa BLT El Nino misalnya disetujui bareng bersama dengan DPR di 2003. Terus ada kata-kata Bu Risma, kami tidak berani mengusulkan anggaran bansos El Nino, ya kan? Jadi apa sebetulnya yang bisa kita harapkan dari Menteri PDI Perjuangan? Keterangan seperti apa? Tidak ada pesan-pesankah yang dititipkan kepada Bu Risma untuk misalnya membongkar kalau memang betul terjadi politisasi bansos? Ini kan menteri diundang, yang mengundang adalah hakim Mahkamah Konstitusi. Bukan pihak pemohon, baik pasangan 01 maupun 03, sehingga yang diundang adalah menteri. Mereka memberikan penjelasan sebagai pembantu presiden. Tetapi kalau tadi kita cermati, banyak hal yang menarik. Misalnya adalah Bu Risma hanya mengalokasikan 78 triliun untuk bansos. Padahal anggaran total social expenditures kita itu hampir 496 triliun. Lalu kemana? Lalu sasaran dari Raskin yang disampaikan melalui Badan Pangan Nasional itu kan hampir 22 juta keluarga. Artinya ya sekitar minimum 80 juta pemilih. Itu dananya dari mana? Dan kemudian muncul pertanyaan Prof. Arief, apakah ada kaitannya dengan ketika Pak Buas diganti? Nah, sehingga di balik angka-angka itu sebenarnya banyak yang mengungkapkan, ya meskipun nampaknya bukan kontroversi, tetapi dari data-data tadi yang disampaikan oleh para menteri, sebenarnya banyak instrumen yang bisa dipakai oleh hakim MK. Dan itu artinya akan mengkonfirmasi bahwa ada anggaran yang masif yang dipakai untuk bansos, yang dipakai untuk BLT, dengan alasan El Nino yang baru disetujui 2023, 2024 mau dipaksakan, tetapi tanpa persetujuan DPR. Ibu Risma kan tidak mau. Sehingga ini dana elektoral. Lalu di dalam kesaksian pihak pemohon 1 dan 03 sudah menemukan korelasi antara dana-dana bansos, BLT, Raskin dengan voter behavior, dengan kecenderungan untuk memilih.
Bahkan berbagai survei menunjukkan dari bansos saja 51 juta itu terpengaruh untuk memilih 02. Ini kan unfairness yang terjadi. Nah, sehingga banyak data yang diungkapkan tadi memang munculnya bukan kontroversi, tetapi munculnya data-data yang mengkonfirmasi. Jadi bukan kontroversi, data yang mengkonfirmasi bahwa politik bansos, politik raskin, politik BLT itu memang punya tujuan-tujuan spesifik dengan alasan menolong rakyat miskin. Lalu siapa yang diuntungkan? Pemberinya, bukan rakyatnya. Sebelum Bu Risma hadir hari ini, ada pesan-pesan wejangan khusus tidak dari Bu Mega? Mereka udah misalnya, dewasa Mas Hasto? semuanya. Hah? Tidak Sama perlu. dengan saya datang ke sini, itu kan juga kedewasaan sebagai kader. Jadi tidak ada titipan-titipan, Tidak arahan-arahan, ada, Mas tidak Hasto? ada. Hanya sampaikan aja kebenaran, kira-kira seperti itulah. Tidak ada persiapan Itu khusus wajib. buat Bu Risma Nggak ada. dari PD Perjuangan? Tidak ada, karena yang bertanya hakim. Jadi menteri-menteri PD Perjuangan itu adalah orang-orang yang sudah terpilih, yang sudah jatuh bangun. Bukan baru pengalaman 2 tahun tiba-tiba diangkat jadi menteri, itu bukan ciri kami. Tapi Mas Hasto, betul tidak sih bahwa sebetulnya Bu Risma ini sudah lama resah? Karena dia adalah Menteri Sosial, tapi sepertinya dalam menjalankan, membagi-bagikan bansos di periode 2024 khususnya dia tidak dilibatkan. Bahkan ada informasi sebetulnya Bu Risma sudah siap menggelar konferensi pers di kantor PDI Perjuangan sebetulnya untuk mengungkap soal ini, tapi kemudian ditahan oleh Bu Mega. Itu kebenarannya seperti apa, Mas Hasto? Ya, gimana tidak resah? Ini mosok urusan buat rakyat miskin, kemudian dipakai untuk kepentingan elektoral. Itu kualat dong kita. Kita kan tidak boleh mengkapitalisasi orang miskin. Kehidupan mereka sudah susah. Apalagi sekarang di tengah-tengah puasa, harga kebutuhan pokok naik, terjadi pemiskinan secara struktural. Kemana hati nurani kita? Jadi kegelisahan Bu Risma wajar, menunjukkan beliau punya nurani. Itu menunjukkan bahwa instrumen keberpihakan kepada rakyat dan tanggung jawab sebagai menteri untuk menggunakan seluruh data-data, membagi raskin agar tepat sasaran, membagi bansos agar benar-benar memberdayakan rakyat miskin tanpa embel-embel politik elektoral. Itu yang menjadi tanggung jawab Bu Risma. Beliau sangat gelisah. Itu diadukan ke Bu Mega? Kegelisahan itu disampaikan ke Mas Hasto? Disampaikan ke saya dan kemudian ya saya sampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi bayangkan kalau kemudian Ibu Risma nggak ada. Kan kita perlu penjaga nilai moral. Setidaknya meskipun dari dana 496 triliun untuk orang miskin yang melalui Bu Risma hanya 78 triliun, setidak-tidaknya ada 78 triliun yang tepat sasaran. Bagaimana kalau Bu Risma tidak ada? Bisa disalahgunakan semuanya. Jika meskipun itu bagaikan setitik air dalam samudera raya, tetapi ketika nggak ada satu tetes air itu, samudera itu akan kehilangan. Jadi betul Mas Hasto kalau misalnya dibilang Bu Risma sudah hampir menggelar konferensi di PDI Perjuangan kemudian ditahan, itu betul? Oh betul. Betul saat itu, karena memang ya tekanannya tidak mudah. Termasuk mau mendistribusikan 22 juta beras ya bagi 22 juta keluarga tersebut. Datanya mana yang dipakai? Kan tidak menggunakan datanya Bu Risma. Jadi data yang dipakai apa? Data elektoral. Itu kan ada tanggung jawab. Secara nurani, tanggung jawab bagi rakyat miskin, tanggung jawab terhadap Tuhan. Itulah yang menjadi ciri kepemimpinan Bung Karno, Bu Risma. Maka ke belakang ketika seseorang bertindak pada jalan kebenaran, bisa dipertanggungjawabkan di depan rakyat, di depan DPR, di depan Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai pertanggungjawaban tertinggi. Maka seseorang akan berada pada rel kebenaran itu. Ada penyesalan nggak Mas Hasto kalau seandainya mungkin waktu itu Bu Risma jadi menggelar konvers berbicara soal dugaan politisasi bansos, mungkin ceritanya hari ini akan berbeda? Nggak mungkin ada. hasil pemilu akan berbeda? Nggak ada. Tidak menyesal? Nggak. Hasil pemilu akan berbeda kalau hubungan kekerabatan dan juga Mahkamah Konstitusi tidak diintervensi oleh kekuasaan. Tetapi implikasinya kan sekarang sangat luas. Mengapa kita sudah ada undang-undang cipta kerja yang begitu powerful tetapi investasi hanya sedikit yang mampu menciptakan lapangan kerja? Karena ketidakpastian hukum, tidak adanya merit system.
ini menjadi suatu beban struktural kita yang sangat berat. Karena orang lebih percaya pada Singapura, orang lebih percaya pada Vietnam, karena ada supremasi hukum dan merit system dibandingkan kita. Ini beban kita, beban generasi ke depan. Beban ya kita semua. Kerusakan pemilu itu tidak sekedar urusan menang kalah, tetapi menyangkut nilai, menyangkut budaya untuk membangun daya saing, budaya untuk mengikuti fairness, untuk mengikuti proses, bukan pada budaya hasil dengan segala cara. Oke, baik. Kita kembali lagi ke sidang MK. Ada waktu itu dari tim kuasa hukum 02 ya, sebagai pihak terkait itu menyampaikan, Mas Hasto, ya kalau minta menteri-menterinya Pak Jokowi dipanggil, sekalian aja Bu Mega juga dipanggil ke MK. Menanggapi itu apa? Gimana Mas Hasto? Ya saya sampaikan ke Bu Mega, Bu Mega senang kalau malah bisa memberikan saksi. Oh ya? Itu kan dulu maksudnya sebagai pressure. Aha. Kami akan hadirkan Bu Mega loh. Mereka lupa Bu Mega ini legasinya terhadap demokrasi, terhadap perlawanan rejim yang otoriter sangat kuat. Sehingga ketika saya sampaikan ke Ibu, Ibu loh saya senang, saya siap hadir. Malah Bang nyatakan siap ya. Ya itu banteng. Siap juga, Mas Hasto kan udah berkali-kali bilang, ya kita mungkin akan ketemu dengan Bu Mega, akan bertemu dengan Pak Prabowo. Kita lihat nanti setelah MK seperti apa. Tapi Mas, biasanya kan kalau dua tokoh besar bertemu itu prekondisi sebelumnya itu ada, alurnya tuh ada. Dan sudah dimulaikah pendekatan-pendekatan itu sampai menunggu hasil MK itu antara orangnya Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan? Ya saya kan selalu mengatakan bahwa tidak ada persoalan dalam perspektif hubungan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Nggak ada persoalan. Dan kultur kita bersilaturahim itu kan juga baik. Yang penting ketika bertemu itu kan tidak untuk meluruhkan prinsip-prinsip yang menjadi keyakinan PDI Perjuangan untuk menjaga teguh konstitusi, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, meritokrasi, dan kemudian supremasi hukum. Kemudian human solidarity. Itu prinsip-prinsip yang dipegang oleh PDI Perjuangan. Sehingga jangan kok kemudian bertemu lalu dimaknakan secara politik sebagai suatu bentuk koalisi. Kami punya komitmen agar bangsa dan negara ini baik. Sama saja ketika kami melihat instrumen ekonomi yang tidak cerah ke depan. Yang kami lakukan bukan memprovokasi agar menciptakan krisis. Yang kami lakukan adalah melakukan langkah-langkah mitigasi agar krisis tidak terjadi. Itu yang menjadi sikap dari PDI Perjuangan, kenegarawanan. Baik. Terhadap kepentingan nasional itulah yang harus dikedepankan. Intinya kalau ketemu dengan Pak Prabowo itu tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Mbak Puan mau ketemu Pak Prabowo, saya mau ketemu, tidak ada persoalan. Kalau dengan Pak Jokowi, Mas Hasto? Apa? Kalau Bu Mega bertemu dengan Pak Jokowi ada masalah gak? Itu ranting yang melarang. Kan kita juga mendengar. Ya anak ranting, aduh, ya itu kan? mereka yang berbicara loh. Upaya-upaya ranting itu kan menyuarakan kebenaran. Iya, kita kan dengar Mas Hasto bagaimana Pak Jokowi itu sudah berupaya untuk bisa berkomunikasi dengan Bu Mega setelah pemilu ini selesai. Itu kabarnya bagaimana? Apakah ada jalan untuk bisa bertemu kembali antara Bu Mega dengan Pak Jokowi? Ya kalau saya pribadi mengatakan jalan itu, saya akan mengatakan juga kita ini kan punya komitmen bagi bangsa dan negara. Seseorang yang telah kita persiapkan untuk membangun suatu legasi yang baik, menjadi suri teladan di dalam demokrasi, untuk mengedepankan etika dan moral, lalu menjadi berubah karena kekuasaan, itu kan menjadi suatu pagar pembatas. Kalau hanya terhadap PDI Perjuangan saja, kami biasa mengalami ya ada anak-anak kader-kader partai yang melakukan suatu pelanggaran disiplin. Tapi ini kan dunia sudah mengatakan, Komisi HAM di PBB juga sudah mengatakan terjadi pelanggaran yang sangat serius di dalam demokratisasi di Indonesia. Bahkan saya bertemu dengan dubes yang mengatakan itu this is the darkness of the Indonesian democracy. Lalu persoalannya sudah menyangkut pada bangsa, menyangkut pada kelangsungan demokrasi kita ke depan, menyangkut konstitusi.
Dan kemudian penyakit yang kemudian muncul adalah rasa percaya diri. Orang-orang muda yang baik, yang sebelumnya mau menjadi wali kota, menjadi bupati, karena sekarang tidak punya modal melihat praktek-praktek pemilu yang sangat penuh dengan tradisi Machiavelli ini. Kemudian mereka berpikir ulang, aduh Pak Sekjen kami jadi ragu-ragu untuk maju. Bayangkan kalau harus 200 juta untuk pergerakan kepala desa, dari mana uangnya? Ini yang membunuh nilai-nilai demokrasi Di itu. sisi lain Mas Hasto melihat ada orang-orang di sekitarnya Pak Jokowi yang sudah mengikuti Pak Jokowi dari saat menjabat wali kota Solo bisa memperoleh kemudahan, begitu? Oh ya betul, karena kemudian ada tampilan nepotisme yang berlanjut. Ada Aspri dari Ibu Iriana mau menjadi wali kota Bogor, kemudian dari Pak Jokowi akan menjadi bupati di Boyolali, karena mereka melihat apa yang terjadi di tingkat nasional ini bisa direplikasi dengan menggunakan sumber daya negara, dengan menggunakan instrumen negara. Maka yang ada kemudian adalah suatu proses pemilu yang sebenarnya bukan pemilu. Karena segala sesuatunya sudah diatur oleh kekuatan penguasa, kekuatan oligarki persis dengan pada masa Pak Harto itu. Kalau Mas Hasto mengatakan PD Perjuangan hilaf mencalonkan Gibran, apakah itu berarti ini menjadi lesson learned yang luar biasa meskipun nanti ada sosok putra dari seorang pejabat tinggi bla 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 yang mencoba mengendorse putranya untuk bisa langsung mendapatkan posisi? Berarti PD Perjuangan akan sangat belajar dari pengalaman yang lalu, tidak akan mudah memberikan tiket kepada orang itu? Ya, kami selalu belajar dari pengalaman 2004 ketika kalah pemilu, lahirlah gagasan-gagasan untuk menjadi partai ideologi. Kemudian pentingnya sekolah partai. Kemudian kami melakukan pelembagaan agar fungsi komunikasi politik, kaderisasi kepemimpinan bisa berjalan dengan baik. Kami punya kapal rumah sakit, kami punya standar quality manajemen pengelolaan partai yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting adalah proses menjadi pemimpin. Karena kami sebenarnya sudah selektif. Kami melalui psikotes. Tapi psikotes ini kan hanya melihat salah satunya dari motif to get the power. Dibandingkan dengan bagaimana kapasitas untuk mendapatkan kekuasaan itu. Sama motivasi mengapa dia mau menjadi kepala daerah. Apa yang terjadi dengan Mas Gibran tentu saja ini menjadi bagian lesson learned, tetapi bukan suatu hal yang luar biasa karena sebelumnya sudah biasa terjadi dialami oleh PDI Perjuangan. Tetapi itulah yang namanya manusia, bisa berubah oleh kekuasaan. Ketika komitmen itu hanya diucapkan di mulut tanpa suatu tindakan. Baik, jadi untuk mempertegas pertanyaan saya tadi Mas, adakah jalan untuk kembali hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega? Atau gara-gara pagar pembatas tadi yang Mas Hasto bilang tidak ada lagi? Ya kami yang berpegang pada prinsip-prinsip politik kebenaran, ya otomatis itu menjadi pagar pembatas. Artinya kalau ada pagar pembatas tidak bisa? Ya, Atau ya diketuk pintu aja susah. Oke, diketuk pintu aja susah ya. Oke. Karena hal yang sangat fundamental dan ini bukan karena PDI Perjuangannya. Ini karena prinsip-prinsip pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat Ini serta luka tata yang- nilai bangsa ini. Ini luka yang terbesar, terberat gak sih buat Kami udah PDI move Perjuangan? on, Udah move on? udah bersih nih hati kami. Ah, bener. Udah move on tapi Betul. nyinggung-nyinggung Gibran Loh kan boleh kan terus. sebagai pembelajaran kan penting agar itu tidak terjadi. Karena sama ketika Anda naik pesawat, ya mengapa selalu diajarkan tentang safety prosedur? Meskipun aman-aman saja, itu kan sebagai pengingat. Oke. Jadi yang kami lakukan ini adalah sebagai suatu pembelajaran bahwa bangsa ini dibangun dengan suatu nilai-nilai perjuangan dengan gambaran terhadap cita-cita masa depan yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, meritokrasi, supremasi hukum, human solidarity. Jangan ini semua ditabrak hanya demi ambisi kekuasaan. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Si paling nyeruduk.
Mas Hasto Kristianto, terima kasih sudah gabung. Udah banyak yang kita curahkan di sini, Mas Hasto. Kita akan nantikan terus bagaimana kritik-kritik dari PDI Perjuangan akan terus dikeluarkan ya demi kebaikan bangsa ini ya. Thank you, Mas Hasto. Sampai ketemu Sama-sama. lagi. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Pemirsa, demikian akhir dari Si Paling Kontroversi, episode Si Paling Nyeruduk bersama dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kita jumpa lagi di podcast Si Paling Kontroversi berikutnya. Dah.